Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Reka Diana Permatasari, NPM 2033003 dari kelompok 3 yang beranggotakan Dian Utama Hartanto SP, NPM 2033005, Novia Santika, NPM 2033012, yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 yang berjudul Sejarah Mekanika dan Ilmu Panas. Apa yang dimaksud mekanika? Mekanika adalah jenis ilmu khusus yang pelajari fungsi dan pelaksanaan mesin, alat atau benda yang seperti mesin, atau adalah cabang ilmu fisika yang mengkaji atau mempelajari tentang keadaan diam suatu benda atau bergeraknya suatu benda akibat terhadap aksi dari gaya. Awal mula mekanika. Periode pertama Prasains 1550 Masehi. Yang pertama Aristoteles 384 sampai 332 sebelum Masehi. B. Archimedes 287 sampai 212 sebelum Masehi. C. Eratosthenes 273 sampai 192 sebelum Masehi. Periode 2 Awal Sains 1550 Masehi sampai 1800 Masehi. A. Galileo 1564 Masehi sampai 1642 Masehi. B. Descartes 1596 Masehi sampai 1661 Masehi. C. Otto von Guericke 1602 Masehi sampai 1686 Masehi. Blaise Pascal 1623 Masehi sampai 1662 Masehi. Isaac Newton 1642 Masehi sampai 1727 Masehi. Periode ketiga Fisika Klasik 1800 Masehi sampai 1890 Masehi. A. Daniel Bernoulli 1700 Masehi sampai 1780 Masehi. Leonhard Euler 1707 Masehi sampai 1783 Masehi. Hamilton Joseph Louis Langre 1736 Masehi sampai 1813 Masehi. B. Awal mula mekanika modern. Pada tahun 1900 Max Planck memperkenalkan ide bahwa energi dapat dibagi menjadi beberapa paket atau kuanta. Pada tahun 1905 Albert Einstein menjelaskan efek fotoelektrik dengan menyimpulkan bahwa energi cahaya datang dalam bentuk kuanta yang disebut foton. Pada tahun 1913 Niels Bohr menjelaskan garis spektrum dari atom hidrogen dengan penggunaan kuantisasi. Pada tahun 1924 Louis de Broglie berikan teorinya tentang gelombang benda. Mekanika kuantum modern lahir pada tahun 1925 ketika Werner Karl Heisenberg mengembangkan mekanika matriks dan Erwin Schrödinger menemukan mekanika gelombang, dan bersamaan Schrödinger tahun 1927 Paul Dirac menggabungkan mekanika kuantum dengan relativitas khusus. Pada tahun 1932 Neumann Janos merumuskan dasar matematika yang kuat untuk mekanika kuantum sebagai teori operator. Bidang kimia kuantum dibuka oleh Walter Heitler dan Fritz London yang mempublikasikan penelitian ikatan kovalen dari molekul hidrogen pada tahun 1927. Berawal pada 1927, percobaan dimulai untuk menggunakan mekanika kuantum ke dalam bidang di luar partikel satuan yang menghasilkan teori medan kuantum. Teori kromodinamika kuantum diformulasikan pada awan 1960-an. Teori yang kita kenal sekarang ini diformulasikan oleh Polytezer, Gross, dan Wilczek pada tahun 1975. C. Mekanika kini. Cabang ilmu mekanika terbagi menjadi dua. 1. Mekanika statika, 2. Mekanika dinamika. Berikut ada 2 daftar subjek yang dipelajari di mekanika. Yang pertama mekanika klasik, 2. Mekanika kuantum modern.
Apa itu dengan ilmu panas? Ilmu panas atau kalor adalah ilmu yang pelajari tentang energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Termodinamika adalah ilmu cabang fisika yang pelajari proses ketika usaha diubah menjadi kalor diubah menjadi usaha. Dalam termodinamika terdapat 4 hukum yang berlaku, yaitu 1. Hukum termodinamika 0, 2. Hukum termodinamika 1, 3. Hukum termodinamika 2, 4. Hukum termodinamika 3. Sistem termodinamika 1. Sistem tertutup, 2. Sistem terisolasi, 3. Sistem terbuka. Awal mula ilmu panas. A. Peristiwa-peristiwa penting termodinamika. Pada dasarnya, termodinamika adalah ilmu yang pelajari tentang panas sebagai energi yang mengalir. Oleh karena itu, sejarah perkembangan ilmu termodinamika berawal sejak manusia mulai memikirkan tentang panas. Orang yang pertama kali melakukannya adalah Aristoteles. Pada tahun 1845, James P. Joule menyimpulkan bahwa panas dan kerja ada 2 bentuk energi yang satu sama lain dikonversi. Kesimpulan ini didukung oleh pula Rudolf Clausius, Lord Kelvin, William Thomson, Helmholtz, dan Robert Mayer. Tokoh ilmu penemu termodinamika yang pertama Benjamin Thomson, 2. Jacobus Henricus van der Hoef, 3. Rudolf Julius Emmanuel Clausius. B. Ilmu panas kalor kini. Kalor jika 2 benda yang salah satu benda mulai lebih panas daripada benda lain saling bersentuhan, maka suhu kedua benda tersebut akan sama setelah waktu yang cukup lama. 2. Kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis adalah jumlah panas yang harus ditambahkan atau dihilangkan pada satuan massa zat itu untuk merubah temperatur. Kapasitas kalor adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu seluruh benda sebesar 1 derajat. Kalor laten dan perubahan wujud. 4. Asas Black. Asas Black yaitu apabila 2 benda yang suhunya berbeda kemudian disatukan atau dicampur, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. 5. Perpindahan kalor. Adalah kalor yang berpindah dari benda suhu tinggi ke suhu rendah. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.